Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam luar biasa bagi kita semua ya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi kita bertemu ya di materi dengan materi pelepasan data untuk audit medis atau klinis. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan kemampuan akhir yang diharapkan nantinya oleh mahasiswa, yaitu mampu melakukan pelepasan data untuk audit medis atau klinis, penelitian, pembuktian untuk menegakkan hukum, dan persetujuan tindakan kedokteran. Pengalaman belajar mahasiswa mampu melakukan pelepasan data untuk audit medis atau klinis, penelitian, pembuktian untuk menegakkan hukum, dan persetujuan tindakan kedokteran. Pada bagian ini, kita fokus terhadap pelepasan data untuk audit medis atau klinis. Ya, ini kita langsung kasus ya pembelajarannya, yaitu bagaimana audit medis oleh Dinas Kesehatan dalam kasus keracunan massal. Nah, ini ada suatu kasus ya, kita bacakan kasusnya dulu ya, nanti penjelasannya di akhir, bahwa ada audit medis oleh Dinas Kesehatan dalam kasus keracunan massal, di mana Dinkes Kota Malang mengajukan permohonan izin pelacakan kematian ibu kepada rumah sakit Polkesma Hospital Warning Center terkait pasien Nyonya Novitasari yang meninggal dengan diagnosis peritonitis. Pihak Dinkes memerlukan rekam medis pasien untuk pengkajian kasus dalam program audit maternal perinatal guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Nah, sebelumnya Dinkes sudah melakukan pengiriman surat permohonan izin dari Dinkes. Ini surat izinnya dari Dinkes ke rumah sakit ya, di mana pasien yang akan ditelaah rekam medisnya ya, berdasarkan dari Dinkes ya, untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan pertemuan orientasi prosedur pada tim ANP Kabupaten Jawa Timur tanggal 9 sampai 11 Mei 2016. Ini diminta datanya yaitu Nyonya Novitasari dengan NIK sekian, dengan diagnosis peritonitis dan tanggal MRS yaitu 13 Juni 2023. Langkah-langkah prosedur yang harus dilayani oleh rekam medis yaitu yang pertama terkait dengan penerimaan dan verifikasi permohonan. Nah, pada kasus ini petugas rekam medis menerima surat permohonan resmi dari Dinkes ya yang tersebut sebelumnya. Selanjutnya petugas rekam medis melakukan pemeriksaan keabsahan dari surat permohonan tersebut ya, dari nomor surat, identitas pejabat yang mengajukan, dan tujuan permohonan. Dari situ petugas RM memastikan permohonan telah mendapat persetujuan dari Direktur FS atau pejabat berwenang sebelum diproses lebih lanjut. Nah, tahap selanjutnya apa? Yaitu melakukan validasi data pasien. Pertama ya, ini harus disiapkan dulu ya, biar nanti ketika sambil diajukan itu sudah siap begitu. Jadi yang harus divalidasi adalah mencari rekam medis pasien Nyonya Novitasari berdasarkan nama, NIK, dan tanggal masuk rumah sakit ya. Yang tersebut adalah 13 Juni 2023 dalam sistem rekam medis. Nah, ini kalau sistemnya elektronik bisa dicari ya, atau kalau manual bisa dicari di rak penyimpanan. Kemudian yang kedua memastikan bahwa rekam medis tersedia di penyimpanan. Nah, sambil mencari tersebut ya,
persetujuan pelepasan data ini harus disetujui oleh komite rekam medis dan direktur RS sebelum pelepasan data dilakukan. Langkah selanjutnya yaitu serah terima data ke Dinkes Kesehatan. Ini mungkin setelah beberapa hari ya, setelah permohonan ada surat balasan dari direktur, kemudian pihak dari Dinkes datang ke rumah sakit untuk meminta berkas RM tersebut ya. Ya ini ada dua cara ya, melalui langsung atau elektronik ya, diberikan kepada pihak Dinkesnya ya. Biasanya kalau untuk elektronik ini agak riskan ya, kalau untuk di saat ini ya, di Indonesia saat ini kan mungkin belum ada regulasi yang pasti untuk bagaimana sistem elektronik tersebut dapat diakses oleh Dinkes. Nah, maka dari itu biasanya lebih saat ini lebih prefer yang langsung ya, diserahkan dalam bentuk dokumen fisik kepada perwakilan resmi yang membawa surat tugas. Nah ini nantinya dari pihak Dinkes itu wajib membawa surat tugas sebagai bukti bahwa yang mengambil tersebut adalah benar-benar dari pihak Dinkes ya, yang berkepentingan dalam pengambilan berkas rekam medis atas nama pasien yang tersebut di atas. Setelah itu sebagai bukti ya bahwa telah terjadi serah terima antara pihak rumah sakit dan Dinkes, yaitu dengan mengisi buku register pelepasan rekam medis ya. Dalam kasus ini adalah audit medis ya, harus ada datanya ya. Siapa yang mengambil, siapa yang menyerahkan, itu terdaftar di dalam buku register, dicatat. Nah, ini adalah contoh dari surat tugas yang telah dibawa oleh pihak Dinkes. Ya, dengan jelas bahwa tersebut tertulis atas nama Nyonya Novitasari ya, yang diambil berkasnya. Jadi sesuai dengan surat permohonan di awal ya, harus dicocokkan terlebih dahulu oleh petugas rekam medis. Apakah data yang diambil sesuai atau tidak, seperti itu. Kalau tidak sesuai bagaimana? Ya harus melalui prosedur di awal, yaitu untuk permohonan terkait data medis. Ini untuk terkait dengan audit medis ya, pelepasan informasi terkait dengan audit medis. Ya, mungkin seperti itu ya dari penjelasan kasusnya. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih.